Sudah tampak, Bapak Ibu? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Lela Iswandari, akan memaparkan capaian pembelajaran saya dari SLBK Mandiri di kelompok A. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita agar pelaksanaan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan dan halangan yang dapat memberhentikan acara ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah paparan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang capaian pembelajaran. Adapun tujuan dari pemaparan materi capaian pembelajaran ini yaitu menambah pemahaman kita pribadi dan juga teman-teman yang ada di kelompok ini. Materinya adalah capaian pembelajaran. Nah, kata pengantarnya, membangun pelajari Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Di slide berikutnya adalah apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran bukanlah istilah asing di dunia pendidikan di Indonesia. Istilah capaian pembelajaran lebih sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Meskipun demikian, istilah capaian pembelajaran sendiri sebenarnya tidak menunjukkan pada satu pendidikan tertentu. Capaian pembelajaran dikenal juga dengan istilah learning achievement, standard achievement, atau learning outcomes. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, apa yang dipahami, dan apa yang dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode pembelajaran. Dikti 2015.1. Kemudian, capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menentukan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran juga berfokus pada apa yang diharapkan pada peserta didik di akhir pembelajaran. Kemudian, masih di capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Dalam keputusan Menteri Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam membentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap peserta didik memperdalam pengetahuan tanpa harus berstandar sistem. Artinya, dalam capaian pembelajaran ini kita harus betul-betul menuntaskan dan memperdalam pengetahuan peserta didik hingga akhir pembelajaran. Ada teori yang menurut Mahajan Singh 2017.65, capaian pembelajaran diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Artinya, setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS selanjutnya, pengemudi akan dipandu GPS itu sepanjang perjalanan bahwa
membawa pengemudi ke tujuan. Jadi di sini adalah capaian pembelajaran adalah acuan yang membimbing peserta didik untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Capaian pembelajaran juga menunjukkan dan mengarahkan pada guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan peserta didik tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Kemudian di sini adalah tujuan pembelajaran tadi, ada kompetensinya, yaitu kompetensi di sini adalah suatu bentuk capaian pembelajaran yang bersifat lebih terbatas apabila dibandingkan dengan capaian pembelajaran. Kompetensi ada di capaian pembelajaran. Sedangkan capaian pembelajaran dapat dicapai dalam bentuk berbagai tingkatan, bahkan dengan berbagai cara, dan hasilnya dapat diukur dengan berbagai cara, tidak hanya dengan observasi langsung, tetapi juga behavior objektif atau pencapaian pembelajaran dapat diamati secara langsung. Capaian pembelajaran juga merupakan unsur utama dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dan menjadi tolak ukur penguasaan kompetensi di fase pengembangan tertentu. Sekarang di sini saya akan langsung ke prinsip capaian pembelajaran. Dalam perumusan capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Terstruktur dan spesifikasi yang di dalamnya terdiri dari pemahaman, kemudian praktis, dan keterampilan generik. Apa itu terukur dan spesifikasi? CP harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission 2011 dalam ECVOP 2017-33. Bahkan secara spesifik Mahajan tadi mengatakan 2017-65 menyebutkan CP harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom. Ibu Bapak mestinya sudah hafal dengan taksonomi Bloom. Karena telah terbukti dan sangat relevan untuk membantu pengembangan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu A. Sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. B. Paham sebelum Anda menerapkan. C. Analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Kemudian, pemahaman dan pengetahuan yang di dalamnya terukur juga dan spesifik, yaitu kata pemahaman sering digunakan sebagai salah satu luaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran, tetapi maknanya sering kurang dipahami. Ini menurut John Dewey, 1933. Merangkum pemahaman dalam How We Think Understanding dengan menyampaikan bahwa pemahaman adalah makna yang dikembangkan atau diproses dari fakta-fakta. Kemudian praktis, bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Kata-kata yang umum digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. 3. Keterampilan generik, keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran yang bisa digunakan, yaitu kata-kata menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Kita masuk ke prinsip capaian pembelajaran fleksibel. Fleksibel artinya sesuai proses dan tahap pelajaran siswa. Seringkali pelajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa
sehingga peserta didik dijejali dengan berbagai materi. Dengan berbagai materi yang akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedang peserta didik memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Lanjutannya, capaian pembelajaran merupakan pernyataan yang jelas tentang apa yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik dan bagaimana ia diharapkan dapat menunjukkan prestasi tersebut. Sehingga capaian pembelajaran peserta didik dimungkinkan untuk dapat belajar sesuai kemampuannya. Capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus kepada guru akhirnya berganti dan berpindah fokus kepada peserta didik. Menurut Harden, karakteristik capaian pembelajaran adalah sebagai berikut. Pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai oleh peserta didik dalam akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi pembelajaran, dan kesempatan belajar dilakukan untuk memahami tercapainya capaian pembelajaran. Proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu peserta didik dilakukan untuk memastikan peserta didik mencapai target pembelajaran. Yang ketiga adalah prinsip pembelajaran otonomi. Setiap sekolah memiliki keunikan karena peserta didik yang berada di dalam sekolah memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda. Hal ini mengukuhkan bahwa proses belajar harus didasari oleh kebutuhan peserta didik. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan pembelajaran. Capaian pembelajaran dikupas dan dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran. Nah, demikian tadi adalah paparan dari saya. Saya harapkan Bapak Ibu semua dapat menambahkan tentang materi dan dapat sharing tentang materi. Namun sebelumnya mari kita sedikit bersenang-senang ya dengan kita melakukan ice breaking. Sebenarnya ice breaking ini sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu. Dan penjenengan sudah biasa. Begini saya contohkan. Kalau kau suka hati panggil Esti, Esti gitu ya. Nanti kedua, kalau kau suka hati panggil Indah, Indah. Kalau kau suka hati, ayo panggil Pak Ari. Kalau kau suka hati panggil semua, semua. Oke? 1, 2, 3. Kalau kau suka hati panggil Esti, Esti. Kalau kau suka hati panggil Indah, Indah. Kalau kau suka hati, ayo panggil Pak Ari. Kalau kau suka hati panggil semua, semua. Tepuk tangan. Kemudian di sini silakan Bapak Ibu menambahkan materi yang telah saya paparkan tadi, ataupun barangkali ada pertanyaan silakan ditanyakan dan silakan ditambahkan. Oh ya, silakan Pak Ari. Ya, terima kasih yang telah sampaikan pada saya. Ini saya mau bertanya Bu Lila. Ya. Untuk keterkaitan masalah capaian pembelajaran. Yang pertama, dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, aspek apa saja yang harus diperhatikan? Terima kasih Bu Lela. Ya, saya tampung dulu Pak Ari ya. Sekarang yang lain, barangkali ada yang bertanya atau menambahkan, silakan. Oh ya, silakan Bu Indah.
Terima kasih atas waktunya, Bu. Saya ingin menanyakan tentang apa saja prinsip yang ada pada capaian pembelajaran. Itu saja yang saya ya, tanya, Bu. sudah saya tulis Bunda, saya tulis ya. Ya. Terima Satu kasih. lagi Bu Esti pastinya Bu Esti. Denok Kuntil silakan. Terima kasih Ibu yang manis sekali, Ibu Laila. Saya diberi kesempatan untuk bertanya. Dalam kali ini saya mau bertanya tentang apa saja sih karakteristik capaian pembelajaran itu? Hanya itu saja Ibu Laila. Matur nuwun. Oh iya. Terima kasih teman-teman. Pertanyaannya bagus sekali, membuat kita semangat di dalam melakukan presentasi ini, ya, di dalam pendampingan ini, di dalam IHT ini. Semoga nanti apa yang akan saya jawab, Bapak Ibu semua akan merasa puas. Yang pertama dari Pak Ari tentang proses penerapan prinsip terukur dan spesifikasi. Saya coba jawab. Dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifikasi tersebut ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu satu tadi pemahaman dan pengetahuan, kemudian praktis, dan yang ketiga adalah keterampilan generik, yaitu yang diambil dari kata-kata taksonomi Bloom. Demikian Pak Ari. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Lela. Ya, itu sekarang yang nomor dicapai. Monggo. Sudah jelas ya Pak Ari ya? Iya. Alhamdulillah. Sekarang nomor 2 pertanyaan dari Bu Indah. Prinsip capaian pembelajaran, artinya prinsip capaian pembelajaran itu terukur dan spesifik serta fleksibel. Yaitu apa yang dimaksud? Sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa, Bu Indah. Ya, Bu, terima Ya. Ayo Bu Esti, tak jawab ya. Oke. Bu Esti, gini. Karakteristik capaian pembelajaran menurut Harden, karakteristik capaian pembelajaran antara lain. Pengembangan CP jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi pembelajaran, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya CP. Proses penilaian disesuaikan dengan CP, dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Begitu. Ya, apa masih ada lagi tambahan? Maunya sih saya bertanya lagi, cuman karena waktunya sudah ini ya Ibu, jadi saya merasa puas sudah dijawab dengan penjenengan. Gitu, oh iya, terima kasih Ibu Esti, Bu Indah, Pak Ari. Semoga kelompok kita selalu kompak dan kompak. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, apa yang diketahui, apa yang dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, alhamdulillah sudah sampai akhir presentasi saya hari ini. Semoga menjadi pemahaman tersendiri untuk saya pribadi dan teman-teman pada khususnya. Sebelum acara kita tutup, marilah kita berdoa mengucap hamdalah. Semoga bertambah pemahaman kita dan bermanfaat untuk sekolah kita dan kita pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.